Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang mulia Bapak Uskup Monsinyor Siprianus Hormat telah hadir sebagai gembala untuk menabiskan gereja baru kita, Gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa, yang akan berlangsung pada hari Minggu 19 November 2023. Upacara penabisan ini akan diawali dengan ibadat salve agung dan pemberkatan peralatan misa. Mensyukuri kasih Allah ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan sungguh guna mengikuti ibadat salve agung ini dengan penuh iman. Dalam kesempatan berahmat ini, Bapak Uskup juga berkenan memberkati peralatan misa yang akan digunakan dalam perayaan-perayaan Ekaristi yang berlangsung di gereja kita yang baru nanti. Semoga karunia kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus menuntun kita dalam rohnya untuk merayakan karya agung Tuhan dalam upacara dedikasi Gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa. Mari kita berdiri menyambut kedatangan Bapak Uskup yang didampingi para imam dan petugas liturgi dengan menyanyikan lagu Ecce Sacerdos.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus. Mari menimba air kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kami cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku kami yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Kita semua diundang untuk berdiri. Para imam dan diakon, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada kesempatan yang amat berahmat ini, marilah kita bersama-sama berdoa bagi Bapak Uskup, secara khusus bagi Monsinyur Vincentius Sinsi Potokota yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga melalui doa-doa kita dia diberi kekuatan dan kesembuhan, dan juga kita berdoa bagi Bapak Uskup si prihormat, semoga diberi kesehatan jiwa dan raga dan juga semangat melayani. Pandanglah dengan penuh belas kasih ya Allah pelindung kami, dan tiliklah wajah hamba-Mu yang Kau urapi ini. Semoga Tuhan mengirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus dan mendukungmu dari Sion. Semoga Tuhan menjauhkanmu dari segala kejahatan, tidak mencelakakanmu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan beserta kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah pemimpin dan gembala segala umat beriman, melalui putra-Mu Engkau telah menghimpun kami menjadi satu kawanan dari gereja-Mu yang kudus. Pandanglah umat-Mu ini, curailah kami roh cinta dan kekuatan, agar sanggup mengembankan tugas panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga oleh tuntunan-Mu kami sanggup mengasihi Engkau, Gembala Agung kami, dan menjadi saksi kebaikan-Mu di tengah umat, sehingga kelak dapat menikmati sukacita dan kebahagiaan yang Engkau sediakan bagi orang yang setia kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang mulia Bapak Uskup Sipri, Romo Domi, para imam semua, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Gereja gedung boleh dibilang rampung. Selesai kita bangun selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi gereja umat Allah yang disusun rapi dari batu-batu hidup tidak pernah akan selesai dibangun. Itulah sebabnya pertolongan kita pada nama Tuhan tetap kita butuhkan di sepanjang sejarah hidup bersama, agar batu-batu hidup yang tersusun rapi itu tetap rapi tersusun. Saya mengajak dan mengarahkan kita semua, khususnya umat kuasi Paroki Donatus Boanawa, kepada nama pelindung kita, yaitu Santo Donatus. Bukan terutama untuk mengenangkan almarhum Monsinyur Donatus Jagom SWD, melainkan lebih daripada itu. Orang bilang nomen est omen. Nama adalah pertanda, nama adalah identitas, nama adalah pribadi, nama adalah tugas. Maka seluruh umat kuasi Paroki Donatus harusnya tahu kalau nama Donatus selalu berkenaan dengan donor, donatur, donasi, yang berarti menyumbangkan, korban berkorban. Kalau harus omong tentang Santo Donatus, maka seluruh umat kuasi Paroki Santo Donatus mestinya punya semangat korban berkorban seperti Kristus Tuhan yang semangat pengorbanannya dihayati penuh dan sungguh oleh Santo Donatus dalam seluruh ziarah hidupnya. Sebagai bahan renungan bersama, kepada kita disodorkan bacaan tentang rekoleksi di tepian Danau Galilea yang dipimpin oleh Kristus sendiri sesudah dia bangkit. Tema rekoleksi pada saat itu ialah cinta yang lebih. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali Kristus bertanya kepada Petrus tentang cinta kepadanya. Dan 3 kali juga Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Saya coba menangkap sinyal yang Kristus Tuhan kirimkan kepada Petrus dan para murid yang lain di tepian Danau Galilea. Cinta yang lebih bukan cinta ala kadarnya. Cinta yang lebih
bukan cinta abal-abal. Cinta yang lebih, bukan cinta yang mendua hati. Cinta yang lebih, bukan cinta cadangan, bukan cinta reserve, bukan cinta yang tersisa. Petrus punya jawaban pun lugas, tegas. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Seandainya rekoleksi itu berulang di sini dan Yesus ajak 12 rasul ada di tengah-tengah kita dan masih pilih tema yang sama dan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pasti Petrus menjawab dengan gaya yang sekarang lagi tren. Tenang saja Pak Guru, tenang saja. Aku sudah ada di sini. Gitu umpamanya gitu ya. Meskipun kita tahu kalau Petrus punya tensi iman itu selalu bisa naik, bisa juga turun. Yesus tahu dalam kebersamaan Petrus itu begitu, naik turun. Sebentar-sebentar dia bilang dia iman kuat, sebentar-sebentar dia itu down. Untuk kita umat Santo Donatus, tidak ada jawaban selugas dan setegas apapun selain jawaban Petrus kepada Yesus. Petrus tidak cuma punya wujud, tidak punya cuma intensi batin tentang cinta kasih sayang kepada Kristus, tapi dia membuktikan dalam tindakan nyata, dia buktikan dalam sikap hidup yang konkret. Setidak-tidaknya untuk umat kuasi paroki Donatus, mana bukti kalau kamu punya semangat memberi, menyumbang, atau korban berkorban sesuai dengan nama Donatus? Supaya kita tergolong dalam orang yang cuma mbawawo. Tergambar jelas di dinding gereja kamu, gereja kita ya. Makanya saya dengan Romo Sil datang ini atas perintah 01 Bu Anawa. Kamu dua datang ya, siap Romo datang. Tadi Bapak Uskup bilang, anak-anak paroki Romo Domil sambung. Iya, anak paroki yang sudah tua-tua semua. Tergambar jelas di tembok depan gereja kita. Simbol-simbol Pancasila sebagai ungkapan kesetiaan kamu, kesetiaan kita sebagai murid-murid Kristus Tuhan yang berdiam di sini di NKRI tercinta. Ungkapan cinta yang lebih itu dalam ketuhanan yang Maha Esa yang jauh melampaui ajaran-ajaran agama apapun. Kita tidak sekedar punya agama Katolik, tapi kita bergerak lebih jauh seperti Kristus Tuhan yang selalu passing over, melintas batas, melewati batas-batas sara, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kalau umat Donatus cuma menjadi orang-orang yang jago kandang, apa hebatnya kamu orang yang di kota ini? Hebat apa kamu orang Boanawa? Kalau hanya jadi orang yang anak-anak ende bilang bajingan di tempat ini. Apa hebat kamu? Gereja gedung ini jadi simbol bangunan rohani yang tersusun dari batu-batu hidup yang oleh cinta yang lebih membuat kita lebih adil, lebih beradab, lebih kompak dalam persatuan murid-murid Kristus yang juga harus passing over, melintas batas. Kalau kita cuma merasa bersaudara dengan sesama orang Katolik, sementara dengan yang bukan Katolik, kita menggigil ketakutan, kita panas membara, kita pasang jarak, kita naikkan tembok pemisah antara kita dengan orang lain. Apa lebihnya kita orang Katolik di sini? Lebih apanya kita? Apalah artinya kehadiran gereja gedung yang megah ini kalau kita di sini cuma segitu saja? Cinta yang lebih harusnya membuat kita yang Katolik dalam kuasi paroki Donatus ini menyadari sungguh bahwa iman kita dibangun di atas dasar iman para rasul yang pada zaman kita tampak nyata dalam diri para uskup sebagai pengganti rasul, dan mereka itu dibantu oleh para imam. Bapak Uskup Sensi pengganti rasul yang Tuhan percayakan jaga kawanan domba di padang gembalaan Keuskupan Agung Ende.
Bapak Uskup Sipri, pengganti para rasul yang dipercayakan Tuhan jaga kawanan domba di padang gembalaan Keuskupan Ruteng, dan dibantu oleh sekian banyak imam. Di sini kami membantu Bapak Uskup Sensi. Itulah sebabnya kalau kita omong tentang demokrasi ala dunia, tidak sepenuhnya kita harus penuhi. Dalam urusan-urusan iman dan moral, tidak ada kata demokrasi murni. Yang ada ialah dalam semangat kegembalaan Kristus Tuhan, Bapak Uskup dan para imam dalam kasih Kristus menuntun para domba kegembalaannya itu menuju keselamatan abadi di Yerusalem baru. Para Bapak Ibu, saudara-saudari, gereja umat Allah yang disusun dari batu-batu hidup akan semakin kokoh hanya kalau kita menghidupkannya dengan kekuatan cinta yang lebih. Di sini, di Boanawa ini, Kristus Tuhan Sang Gembala Agung yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya harus terlihat dan tampak nyata melalui semangat Donatus Donatus, yaitu menyumbangkan hidup korban berkorban. Karena Yesus bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi para sahabatnya. Salam bahagia, Tuhan memberkati. Amin. Ya Allah, Engkaulah kebenaran abadi. Ya Allah, Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami. Ya Allah, Engkaulah yang maha baik. Engkau telah mengutus Sang Sabda sebagai penyelamat dunia. Penuhilah kami dengan roh putra-Mu. O Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia. Doakanlah kami, kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Eka Kristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komunitas suci di setiap hari. Doakanlah kami yang Santa Perwanta bermuda Bunda Sakramen Maha Kudus, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam pernikahan Bunda Perawan, hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang mulia tak terbatas, hati Yesus baik kudus Allah, hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, hati Yesus api yang cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan, keadilan dan cinta kasih, hati Yesus luhur penuh keutamaan,
Hati Yesus amat patut dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan sesungguhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tobat. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yesus yang lembut dan rendah hati. Telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sang-Sang Bapa dan Kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di
surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kini kita akan mengikuti upacara pemberkatan sejumlah peralatan misa dan busana liturgis. Marilah kita ikuti dengan penuh hikmat dan perhatian. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan
Tuhan sertamu. Marilah berdoa. Pandanglah ya Bapa atas anak-anak-Mu yang dengan hati gembira meletakkan piala dan petena ini di atas altar. Semoga alat-alat ini yang ditetapkan sesuai dengan kehendak umat-Mu untuk merayakan korban pujian baru disucikan oleh berkat-Mu. Semoga kami yang melangsungkan korban suci dikuatkan oleh sakramen-sakramen selama hidup di dunia, diresapi oleh Roh Kudus, sehingga sekali kelak menikmati perjamuan dalam kerajaan sorga bersama dengan para kudus. Kepadamu pujian dan hormat sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa supaya Allah dan Tuhan kita menguduskan kaliks-kaliks ini yang dibentuk dengan penuh hormat dan pengabdian untuk digunakan dalam pelayanan kepadamu. Sudilah memenuhinya dengan kemuliaan-kemuliaan-Mu, seperti Engkau telah memenuhi kaliks yang kudus dari Melkisedek hamba-Mu. Semoga Engkau menguduskan karya seni logam ini agar layak untuk altar-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah kami, sudilah menyucikan dan menguduskan kaliks-kaliks ini oleh pengurapan dan berkat kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang bersama Dikau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memohon curahkanlah ke dalam tangan-tangan kami kekuatan berkat-Mu, supaya oleh pemberkatan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bejana dan patena-patena ini dikuduskan, dijadikan makam baru tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus oleh rahmat Roh Kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Tuhan sertamu. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah, kekuatan-Mu tak terlukiskan, rahasia penyelamatan-Mu dirayakan dengan cara yang mengagumkan. Kami mohon semoga kain-kain korporale ini dikuduskan oleh berkat rahmat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Agar di atasnya dikuduskan roti, anggur, menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
Pertolongan kita pada nama Tuhan. Damai bagimu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sudilah memberkati pala-pala ini untuk menutupi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan meraja bersama di Kau sepanjang segala masa. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Tuhan sertamu. Marilah kita berdoa. Tuhan, kabulkanlah doa kami dan sudilah memberkati kain-kain ini yang disiapkan untuk dipakai pada kaliks-kaliks suci dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kami menyembah sujud di Kau Tuhan Yesus Kristus serta memuji di Kau. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Putramu terkasih, telah wafat pada kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah Engkau memberkati salib altar ini, juga monstrans ini. Teguhkanlah iman kami, agar di dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan. Dan semoga dalam hidup yang kekal, kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan hidup, dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Tuhan sertamu. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyuruh supaya Musa hamba-Mu membuat pakaian imam agar mereka memenuhi pelayanan dengan pakaian itu di hadapan-Mu, demi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, sudilah memberkati pakaian-pakaian ini, agar melalui pelayanan yang kami lakukan dengan rendah hati, Engkau mencurahkan rahmat dan berkat melimpah. Semoga pakaian ini tetap layak dan terberkati untuk upacara-upacara ilahi dan rahasia-rahasia kudus. Dan semoga para imam yang mengenakan pakaian kudus ini tetap Engkau lindungi dan Engkau jaga terhadap segala pencobaan dan godaan-godaan roh jahat. Berilah supaya mereka tetap melayani rahasia-rahasia-Mu dengan pantas. Moga-moga mereka berkanjang dalam pelayanan mereka untuk-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.